Kemudian dikatakan bagaimana mungkin malaikat akan masuk ke dalam rumah dalam keadaan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita berhenti di memuja dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, di mana dengan Islam dan iman kita jadi mengetahui siapa pencipta alam semesta ini. Baik, seperti biasa kita melanjutkan sebulan sekali pada buku 40 nasihat memperbaiki rumah tangga yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Dan kita insya Allah akan masuk ke halaman 17, aspek keimanan di rumah. Dan ada di sini nasihat nomor 3. Karena sebelumnya kita sudah bahas nasihat 1 dan 2. Nasihat nomor 3 ini, jadikan rumahmu sebagai tempat zikrullah atau mengingat dan menyebut Allah. Nah, salah satu yang luput dari banyak keluarga muslim, mereka enggak hidupkan suasana zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala di rumah mereka. Yang ada biasanya didengar tilawah Al-Quran atau zikir, mungkin kalau ada kematian atau memang kondisi-kondisi tertentu saja. Mungkin orang itu ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah atau yang semisalnya. Padahal sebenarnya rumah itu memang baik rumahnya sendiri secara fisik atau penghuni-penghuninya harusnya tidak boleh luput dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang mendengarkan zikrullah akan menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi kalau ibu duduk di satu sisi misalnya di ruang tamunya sambil berzikir kepada Allah, baca subhanallah saja, dicatatkan pahala buat kita. Kemudian juga lokasi di sekitar kita yang mendengarkan suara itu akan jadi saksi pada hari kiamat. Jadi memang zikrullah ini sangat penting. Selain daripada itu memang mengingat sang pencipta Allah ini adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan insya Allah. Saya akan langsung bacakan ditulis oleh Syekh Munajjid di sini. Hafidhahullah. Dalil yang pertama diangkat adalah hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul baiti alladhi yudhkarullahu fihi wal baiti alladhi la yudhkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikrullah, baik itu individunya tadi saya bilang mengucapkan atau sekitar bangunan kita semua mendengarkan lantunan zikir itu, tentu masuk dalam zikir ini adalah membaca Al-Quran. Ya. Saya ulangi kembali terjemahannya, perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikrullah dan rumah yang tidak ada zikrullah di dalamnya adalah laksana perumpamaan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Dalam riwayat lain juga dikatakan perumpamaan seperti rumah orang mati dan rumah orang yang hidup. Jadi artinya dari hadis ini kita bisa lihat dihidup atau dihitungnya rumah itu hidup. Suasananya hidup, suasananya baik, menggembirakan, bahagia. Justru kalau sering ada zikrullah di situ. Termasuk individunya. Tapi kalau mereka tidak berzikir kepada Allah, justru rumah itu seperti rumah orang mati. Rumah mati senyap, tidak ada apa-apa. Bahkan sangat dekat ya, dikerumuni oleh syaitan. Makanya Nabi SAW mengatakan tentang masalah salam saja. Kalau ada seseorang kan masuk ke rumahnya lalu dia ucapkan salam. Biar ibu sendirian, gak ada orang di rumah. Nah, ibu masuk, kemudian sebelum masuk ibu bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun hanya untuk diri sendiri. Maka kata Nabi SAW, syaitan-syaitan yang ada di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap untuk kalian malam ini. Hanya ucapin salam saja. Itu salah satu zikrullah. Sudah cukup syaitan gak bisa masuk ke rumah kita. Dan jangan terpengaruh dengan banyaknya nonton sinetron ya. Kalau syaitan bisa tembus pintu, tembus tembok, ya itu lupain semuanya itu. Karena itu perusakan akidah, tidak ada dalam Islam itu. Baik, kalau kita zikrullah, ucapin salam aja, syaitan gak bisa masuk di rumah kita. Allah punya tameng untuk itu. Ya, Allah jadikan ada tameng di situ. Lalu kemudian kalau dia makan sambil membaca Bismillah, dengan tangan kanan dia makan, baca Bismillah, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, tidak ada makan malam untuk kalian malam ini. Jadi orang kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itu adalah hal yang sangat baik ya.
Karena dia akan terlindungi untuk diri dia sendiri catat pahala, dia juga terlindungi dari gangguan syaitan yang ada di sekitar rumah. Itu baru salam saja. Bagaimana kalau orang baca Al-Quran, bagaimana memang kalau orang selalu ada pengajian di rumahnya dan seterusnya. Ya, itu semua akan mendatangkan banyak keberkahan. Kata Nabi SAW, rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan misalnya. Nah, itu kan contoh-contoh banyak sekali berhubungan dengan masalah rumah-rumah yang terjaga dari syaitan itu sendiri. Dan kalau syaitan tidak masuk ke rumah berarti akan aman. Individu-individu akan aman dari perbuatan pelanggaran agama. Plus lagi juga ya syaitan-syaitan tidak akan aman dari gangguan. Dan juga mereka otomatis bisa lebih leluasa beribadah kepada Allah SWT. Karena yang membuat kita malas ibadah ini kan gangguan syaitan sebenarnya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan hadis tadi riwayat Muslim. Kata Syekh Al-Munajjid rahimahullah atau hafidhahullah, Syekh Muhammad mengatakan, karena itu rumah harus dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam zikir. Baik itu zikir dalam hati maupun dengan lisan, sholat, atau membaca salawat dan juga Al-Quran. Atau mempelajari ilmu-ilmu agama, atau membaca buku-buku lain yang bermanfaat. Ini contoh-contoh dikasih oleh beliau ya. Beliau mengatakan, berbagai macam zikir, baik zikir dalam hati. Berarti ada zikir yang dibacakan dalam hati. Cuma memang umumnya ulama mengatakan zikir itu adalah ibadah badan. Berarti diikuti dengan keikhlasan dari hati, kemudian pengucapan lisan. Solat saja bu, yang solat sir ya, solat kecilin suara. Kayak tadi kita solat duhur, solat asar itu kan solat sir namanya, kecilin suara. Jangan hilangin suara ya. Tapi dikecilin suara, kita tetap ucapin tapi hanya kita yang dengar. Maka itu akan membantu kehusyuan. Ya. Jangan dihilangkan suaranya sama sekali. Kemudian matanya ditutup, gelap lagi, tidur nanti. Ya. Jadi orang kalau sholat, itu walaupun sholatnya sir, kecilin suara, tetap ada suara cuma kita sendiri yang dengar. Nah seperti itu juga berarti zikir diucapkan dengan lisan. Kemudian sering menghidupkan sholat. Jadi sholat wajib, sholat sunnah, padahal kalau ibu-ibu lebih afdal di rumah. Maka coba sekarang kembangkan secara kuantitas dan kualitas ibadah. Kalau kualitas sudah jelas ya, artinya sempurnanya sholat itu seperti lebih tumak nina, lebih tenang dengan gerakan, dengan bacaan dalam sholatnya. Apalagi Ramadan momen yang paling tepat memperbaiki semua itu. Kemudian secara kuantitas jumlah, kalau yang bisa ditambah-tambah, seperti misalnya bacaan ayat Al-Quran. Mungkin selama ini ibu sholatnya cuma inna atayna wal asr terus diulang-ulangi. Coba pindah ke surah-surah yang lain ya. Al-Masad, At-Tin, pindah ke Al-A'la. Lebih panjang, lebih bagus ya. Diusahakan, ditingkatkan. Kalau yang bisa ditingkatkan kuantitasnya. Sama juga dengan zikir. Kalau sholat misalnya kita baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Coba dikembangkan dengan kalau habis subuh zikir pagi. Kalau habis asar zikir sore misalnya. Kemudian mungkin memperbanyak istighfar, adanya di rumah lagi, walaupun lagi aktivitas biasa saja, tapi mungkin di televisi kita menyala ceramah-ceramah, ya dinyalakan ceramah-ceramah, tilawah Al-Quran dengan terjemahannya. Jadi selalu dalam kondisi hidup. Bahkan saya sering sarankan jemaah kami, kalaupun ibu lagi keluar kota atau lagi keluar kerja rumah lagi kosong, tetap putar surah Al-Baqarah. Ya. Diputar tilawah itu, jadi menggema suara Al-Quran itu sangat baik. Bukan mustahil hadis Nabi SAW tadi rumah yang dibaca Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan, kita akan diselamatkan rumah itu dari syaitan. Berarti semua keburukan itu masalah pertengkaran suami istri, masalah nakalnya anak-anak, tidak respon orang tuanya atau durhaka, itu semua akan jauh karena ini kan godaan syaitan. Syaitan akan tertameng, tidak akan masuk rumah kita dengan amal-amal ibadah ini semuanya. Itu juga memperbanyak ini contohnya salawat kepada Nabi SAW dan membaca Al-Quran. Serta juga mempelajari ilmu agama, nah kayak taklim kita seperti ini. Atau kalau ibu lagi tidak ada pengajian seperti ini, putar ceramah-ceramah di rumah. Manfaatnya sangat besar. Lagi masak, lagi duduk santai, lagi apapun, tetap saja kita dari ilmu ke ilmu yang lain. Lalu kata beliau, saat ini betapa banyak rumah-rumah umat Islam yang mati. Karena tidak ada zikrullah di dalamnya. Sebagaimana disebutkan oleh hadis di atas. Jadi mirip kalau ibu lihat kuburan, senyap sekali. Nah banyak rumah seperti itu. Mereka senyap dari zikrullah. Walaupun di dalamnya ada mereka putar musik, mereka ketawa-ketawa misalnya. Tetap aja itu dianggap seperti rumah orang mati. Kalau dalam pandangan agama. Karena yang hanya dianggap hidup kalau ada zikrullah.
Andai saja rumah yang ada zikrullah itu Bu, dia bisa diperlihatkan oleh Allah bagaimana terangnya cahaya di dalamnya, maka pasti kita tidak akan berhenti untuk zikir di dalam rumah kita. Dan andai saja ibu bisa melihat atau diperlihatkan bagaimana buruknya, gelapnya dan kelamnya rumah yang penuh dengan kemaksiatan kepada Allah, maka pasti kita akan selalu menjauhkan rumah kita dari semua perbuatan-perbuatan buruk di dalam rumah kita itu. Terlebih lagi kadang-kadang efek dosa itu ada ya. Misalnya ada satu orang di antara keluarga yang berbuat dosa, itu bisa berefek kepada seluruhnya. Bahkan pernah Nabi SAW sholat berjamaah, kemudian beliau lupa tentang jumlah rakaatnya. Ini Nabi sendiri lupa. Kemudian setelah salam Nabi mengatakan, siapa tadi di antara kalian yang buat dosa nih? Beliau bicara sama makmum-makmumnya gitu. Pasti ada seseorang yang melakukan pelanggaran sehingga akhirnya mengganggu khusyuan dalam sholat. Nah seperti itu. Kemudian kata beliau, berapa banyak rumah umat Islam di saat sekarang ya, yang mati karena tidak ada zikrullah dalamnya, sebagaimana disebutkan oleh hadis di atas. Dan apalagi manakala yang menjadi dendangan dalam rumah adalah syair-syair dan lagu-lagu syaitan, maksudnya musik-musik ya, kemudian menggunjing, berdusta dan mengadu domba. Maksudnya sudah tidak ada zikrullah, tidak ada ibadah, ditambah lagi dosa di dalamnya, maka akan menjadi tempat dan sarang berkumpulnya syaitan. Ya, karena syaitan akan selalu bersama dengan majelis-majelis buruk, orang gosip, orang fitnah, ya, strategi mengatur penipuan dan segala pembunuhan, pencurian, ini semua adalah pasti akan ramai dihadiri oleh syaitan. Sebaliknya kalau majelis zikir, ilmu, ya, ibadah kepada Allah pasti dihadiri oleh para malaikat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah memiliki malaikat-malaikat yang khusus berputar-putar di muka bumi mencari majelis ilmu atau majelis zikir. Ya, kayak kita begini sebenarnya sedang dikelilingi oleh para malaikat yang disebutkan dalam hadis ini. Kalau mereka menemukan ada majelis zikir atau majelis ilmu, maka mereka akan memanggil teman-temannya satu sama yang lain, lalu mereka berkumpul dari majelis itu sampai memanjang ke langit. Ya. Dalam riwayat lain mereka menurunkan rahmat, riwayat yang lain juga mereka menaungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya. Jadi ini keberkahan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian dikatakan selanjutnya, apalagi ya jika rumah-rumah itu ada tambahan yang keliru mungkin dari percetakan ya. Tapi itu apalagi jika rumah-rumah itu penuh dengan kemaksiatan dan dari kemungkaran seperti ikhtilat. Maksudnya di sini ikhtilat bercampur baur antara lawan jenis yang diharamkan. Berapa banyak rumah-rumah muslim yang mereka menganggap pacaran itu adalah sesuatu yang boleh sebelum nikah. Kalaupun dia suami istri tidak masalah, anaknya yang dibolehkan sama dia. Tidak masalah masuk di kamar bersama-sama dengan pacarnya, dia terjadi perzinahan. Kayak itu semuanya perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di rumah. Ya, dan pasti minyak seperti minyak sama air ya, antara ibadah kepada Allah dengan maksiat kepada Allah. Kapan ibu buka pintu kemaksiatan, maka pintu ibadahnya itu akan buyar atau bahkan bisa hilang. Sebaliknya kalau kita buka pintu-pintu zikrullah, keberkahan akan datang dan pintu-pintu dosa akan ya terjauhkan dari rumah kita. Begitu juga dengan dikatakan di sini tabarruj atau pamer kecantikan dan perhiasan di antara kerabat yang bukan mahram. Saya tidak tutup aurat di sini ya. Atau kepala keluarga yang masuk atau kepada tetangga yang masuk ke dalam rumah. Maksudnya ibu ini berhijab sebenarnya bukan karena keluar rumah, tapi karena tidak boleh bertemu dengan yang bukan mahram tanpa hijab. Nah, itu perlu digarisbawahi ya. Karena kita di Indonesia ini pikirannya pakai hijab kalau keluar rumah. Kalau dalam rumah, walaupun tamu datang bukan mahramnya, tetap berarti nggak usah pakai jilbab. Nah, ini keliru. Tutup aurat itu karena dilarangnya bertemu buka aurat dengan lawan jenis di dalam rumah atau di luar rumah. Nah, jadi bukan karena keluar rumahnya saja. Keluar rumah pun kita pakai hijab itu supaya tidak dilihat aurat kita oleh lawan jenis. Dalam rumah juga sama. Berapa banyak orang-orang yang tidak menyadari masalah ini, mereka lakukan kemaksiatan kepada Allah dengan bertemu iparnya misalnya. Ada ipar, kakak ipar, ini semua bukan mahram. Atau jalan berduaan dengan mobil, dengan alasan suami sudah izinkan misalnya, tetap tidak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau dua orang laki-laki dan perempuan berduaan, yang ketiganya syaitan. Lalu kata seorang sahabat, ya Rasulullah bagaimana dengan ipar? Kata Nabi SAW, ipar itu justru kematian. Ipar itu justru kematian, karena sangat berat ya. Kalau seandainya ada di antara kita, misal, ini contoh saja, mudah-mudahan tidak ada di sini. Tapi kalau ibu misalnya
menganggap ibu lagi tidak bisa menemani suami, lalu ibu bilang sama adiknya ibu yang perempuan atau kakaknya ibu perempuan, udah nanti kakak saya aja yang temanin misalnya ke acara perkawinan atau acara keluarga, mereka berduaan di mobil, misal contoh, jalan, syaitan bisa masuk untuk menggoda mereka saling suka, dan kalau sudah saling suka terjadi perselingkuhan, ini bagaimana perasaan ibu kira-kira? Di satu sisi ini saudarinya, satu sisi ini suaminya. Sama kalau kita balik, seorang laki-laki juga sama. Kadang-kadang dia tidak bisa ngantar istrinya, dia suruh adiknya, dia suruh kakaknya, temanin. Lalu terjadi suka-sukaan di antara mereka. Ini bahaya sekali karena serba salah. Ini saudara, ini istri, kan gitu. Kalau orang lain mungkin bisa saja ditinggalkan, tapi ini masalahnya tidak seperti itu. Oleh karena itu harus hati-hati sekali. Islam datang mengatur semua itu demi maslahat dan kebaikan. Kemudian dikatakan bagaimana mungkin malaikat akan masuk ke dalam rumah dalam keadaan seperti itu. Karena itu hidupkanlah rumah dengan zikrullah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Baik, ini seperti biasa Bu, poin yang ada di buku kita, saya akan tambahkan dengan syarah dan penjelasan. Ya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 152 adalah perintah dari Allah secara langsung yang menandakan berarti dia ibadah. Dia adalah ibadah. Dan zikir berarti menyebut, mengingat sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata atau berfirman dalam surah Al-Baqarah 152, bisa dibuka nanti kalau mau lihat dalam aplikasi handphone Al-Quran di handphonenya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kepadaku, kata Allah, berzikirlah kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Di sini makna ingat kepadamu maksudnya aku akan berikan kepadamu rahmat, memenuhi kebutuhanmu, ya, dan juga mengampuni dosa-dosamu, dan bersyukurlah kepadaku, alhamdulillah, serta jangan ingkar pada nikmatku. Nabi Muhammad SAW Bu, dalam kondisi nikmat melimpah, ada kesehatan, semuanya lagi enak-enak saja berjalan, beliau membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat artinya segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Dan kalau sedang ada ujian, ya, misalnya ada sesuatu yang beliau kurang suka, maka beliau tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah atas segala atau dalam setiap keadaan. Jadi beliau selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah perintahkan kita dalam Al-Baqarah 152, ingatlah atau perbanyaklah berzikir kepadaku, maka niscaya aku akan mengingatmu, maksudnya memberikan rahmat dan pengampunan, dan bersyukurlah kepadaku, selalu ucapkan alhamdulillah, serta jangan ingkari nikmat yang aku berikan. Nah, ini sering saya kasih contoh Bu ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita anggap itu buruk, padahal sebenarnya dia nikmat. Contoh seperti rasa lapar, rasa haus, rasa capek, kan gitu. Itu semuanya mungkin kalau ditanya siapa yang mau lapar, orang tidak mau. Siapa yang mau haus, orang tidak mau. Siapa yang mau capek, orang tidak mau. Tapi kalau kita pakai kacamata agama, kita akan temukan ini sebuah nikmat yang besar. Karena dengan laparlah, makanan akan nikmat. Seperti kita puasa begini nanti, berapa jam kita nggak makan. Nanti pada saat buka puasa kita makan, kenikmatannya terasa sekali. Orang kalau lapar, walaupun hanya nasi sama sambal sama tempe, enak saja dia makan. Gitu. Kemudian juga haus sama. Sekarang kita lagi puasa, kita rasakan benar bagaimana hausnya. Sampai nanti azan maghrib. Begitu kita dapat sebentar minuman dingin, walaupun satu teguk atau satu gelas, nikmatnya luar biasa. Begitu juga dengan pada saat kita, kalau sudah dari pagi, kita tidur sampai malam, kemudian malam kita disuruh tidur lagi, pasti kita tidak akan tidur. Berarti harusnya kita Bu, kalau Allah sedang berikan rasa lapar, rasa haus, bukan dengan kita katakan aduh lapar atau aduh haus. Tapi harusnya kita mengatakan alhamdulillah kita lapar, karena dengan lapar jadi enak makan itu. Alhamdulillah haus. Capek pun kita mengatakan alhamdulillah, ya, karena kita bisa nikmatin istirahat, karena enak sekali. Orang kalau capek sekali datang dari safar atau habis aktivitas yang berat, kemudian dia tidur walaupun cuma setengah jam, 1 jam, nyaman sekali rasanya. Jadi semua itu nikmat-nikmat Allah yang harusnya kita banyak syukuri, ya, banyak syukuri. Agar kita mudah bersyukur Bu, seperti tadi Al-Baqarah 152 Allah bilang, dan banyaklah bersyukur kepada aku, bersyukur, dan jangan kalian ingkari nikmatku. Kata Nabi SAW, lihatlah orang yang di bawah kalian.
Jangan lihat orang di atas kalian. Itu akan mendorong kalian untuk lebih bersyukur. Ya. Kita kalau flu, ada orang flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu demam mungkin sama rematik. Ya. Kita flu demam rematik, ada orang yang stroke. Selalu lihat orang, kalau diberikan ujian, lihat orang yang lebih berat dari kita. Diberikan nikmat, lihat orang yang di bawah kita. Kalau kita punya rumah mungkin ukurannya anggaplah mungkin tipe 80 atau tanahnya cuma 100 misalnya. Jangan lihat orang yang punya tanah 200, 300, 500 meter, 1000 meter. Kita tidak akan bersyukur. Tapi lihat orang yang masih belum punya rumah. Kan gitu. Begitu seterusnya kita akan temukan rasa syukur. Dan dengan bersyukur dijanjikan dalam surah Ibrahim akan ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 41, Allah perintahkan kita bukan hanya berzikir biasa, tapi perbanyak. Perbanyak. Ya. Jadi terus terulang-ulang. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Al-ayah. Hai orang beriman, berzikirlah yang banyak kepada Allah, maksudnya dengan menyebut-nyebut namanya. Ya. Atau dalam terjemahan letterletnya, hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, dengan zikir yang banyak. Makna banyak ini, salah satu maknanya adalah tidak berhenti. Kecuali dalam keadaan-keadaan di tempat dan waktu yang tidak memungkinkan atau dilarang. Tempat misalnya maaf lagi di WC, gak mungkin kita zikir kepada Allah. Tapi selain daripada itu, ibu lagi belanja, ibu lagi jalan, ibu lagi duduk di mobil, jangan lisannya diam. Zikir saja. Gitu kan? Selalu berzikir, istighfarkah, salawatkah, apa saja, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Nanti akan kita sebutkan contoh-contoh zikir ini dan keutamaan-keutamaannya gitu ya. InsyaAllah nanti di penutupan bahasan kita. Tapi usahakan jangan diam. Ya. Daripada diam, toh waktu itu juga tetap berlalu, isi dengan zikrullah. Kemudian selanjutnya juga Allah subhanahu wa ta'ala memuji laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Dengan dijanjikan pengampunan dosa. Kesalahan-kesalahan mereka dibersihkan dan akan diberikan pahala yang besar. Masih sama surah Al-Ahzab tapi ayat 35-nya. Ayat 35. Yang bunyinya وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah menyediakan untuk mereka pengampunan dan pahala yang besar. Nah, jadi perhatikan Bu, di situ ada kathiran dalam bahasa Arab artinya banyak. Wadzakirin-Allah kathiran, dan laki-laki yang banyak berzikir. Tadi sudah saya maknakan, banyak maksudnya usahakan non-stop. Selalu lisannya berzikir. Kaget pun dengan zikir. Subhanallah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Gitu kan? Takut pun kita juga berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam surah Ar-Ra'd ya, tentang guntur ya. Itu kalau kita lagi dengarkan dalam surah Ar-Ra'd disebutkan, kita dianjurkan membaca Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana guntur ya, itu bertasbih bersama dengan malaikat kepada Allah karena takut kepadanya. Jadi semua ini adalah memang zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir, Allah janjikan buat mereka pembersihan dosa. Jadi sambil kita duduk di mobil menuju ke tujuan, ketemu teman, silaturahmi keluarga, belanja, maka kita kenapa nggak bersihin dosa kita dengan zikrullah saja? Ya. Dan juga dijanjikan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Nanti akan kita rincikan jenis-jenis zikirnya ya. Selanjutnya ibu bisa lihat dalam surah Al-A'raf ayat 205, ini adab berzikir. Adab berzikir. Surah Al-A'raf ya, surah nomor 7 ayat 205. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin." Sekali lagi Al-A'raf surah nomor 7 ayat 205. Kata Allah, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dan juga lisanmu dengan merendahkan diri dan rasa takut akan siksanya. Dengan juga tidak mengeraskan suara, enggak teriak-teriak.
baik di pagi ataupun sore hari. Dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Maksudnya pagi dan sore, sepanjang pagi ada kesempatan zikir terus, sore juga zikir terus sampai pagi lagi. Kecuali kita lagi tidur kah, kita lagi kebetulan ada ngobrol sama teman kah, lagi ada tamu, ada aktivitas. Selain daripada itu isi dengan zikrullah. Dan Allah mengatakan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Tapi perhatikan kita tidak boleh teriak-teriak. Kalau pernah dengar nama ini, Syekh bin Baz, kalau belum pernah dengar, ini salah satu mufti di Saudi dan ulama besar. Dinukil tentang pribadi beliau, itu kalau lagi tidak ngobrol sama orang, tidak pernah lisannya berhenti berzikir. Selalu berzikir. Terima telepon orang pun tanya fatwa, sambil mendengarkan orang itu ngomong, sambil lisannya berzikir. Nanti kalau pada saat beliau jawab, beliau berhenti berzikir. Jadi selalu zikrullah, tidak pernah berhenti. Ini keutamanya besar sekali. Kemudian juga dikatakan tentang masalah tidak boleh teriak-teriak ini Bu. Nabi SAW pernah melarang itu, beberapa orang sahabat ya. Kemudian selanjutnya ada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang suka menyebut nama Tuhannya dengan orang yang tidak menyebut nama Tuhannya laksana orang yang hidup dan juga orang yang mati. Kalau tadi kan rumah, ya, kalau ini adalah individunya. Jadi kalau ibu tidak berzikir kepada Allah, ibu seperti dianggap orang mati dalam agama Islam. Apapun ibu lakukan, ibu ngobrol, ibu bicara, maka tetap saja dianggap tidak ada manfaatnya. Semua perkataan kita Bu, yang kita ucapkan, selama tidak mengandung zikrullah atau hal-hal yang membawa maslahat minimal mubah, itu akan mendatangkan penyesalan pada hari kiamat. Makanya Nabi SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal waktu beliau bilang, sungguhnya ya, lisan itu semua yang diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya. Lalu kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, apakah kami akan dihisab oleh Allah karena lisan kami yang kami ucapkan? Kata Nabi SAW, celaka Mu'adz kalau kau tidak faham masalah ini. Ketahuilah mayoritas manusia dilempar ke dalam neraka justru karena bahaya lisannya, karena penyalahgunaan lisan. Ibu sebelum ucapin kata apapun Bu, pikirkan baik-baik, ini maslahatnya buat saya atau tidak, melanggar agama atau tidak. Karena selama ibu belum ucapkan kata-kata itu, berarti masih milik ibu, ya. Tapi kalau ibu sudah ucapkan, maka berarti sudah milik publik, dan ini susah untuk diperbaiki. Susah untuk diperbaiki. Makanya kalau kita mau ucapin kata-kata apapun, ya, pikirkan dulu, ini bermanfaat gak? Menyinggung perasaan orang gak? Ada maslahatnya gak? Kalau gak ada, gak usah. Nabi SAW mengatakan, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, maka dia ucapkan yang baik saja atau dia diam. Ya, ucapan yang baik di sini maksudnya adalah bagaimana dia betul-betul mengucapkan hal-hal yang bermanfaat buat dia, baik secara dunia ataupun akhirat. Ngomong masalah dunia nggak masalah, tanya kabar orang, tanya anaknya orang, pendidikan anaknya, pakaian yang dia pakai, tapi itu betul-betul ada kebutuhannya. Kalau bukan kebutuhan nggak usah, gitu kan? Nggak usah ketemu teman dari kepala sampai dari jilbabnya sampai sepatunya dilihat semua, kemudian ditanyain semuanya. Padahal tidak ada keperluan sama sekali. Itu nanti akan mendatangkan penyesalan hari kiamat. Kenapa kita nggak gunakan pada hal-hal yang bermanfaat? Ya. Saya ingatkan kembali nanti di akhirat Bu, ada 3 golongan yang menyesal ya. Yang pertama itu penyesalan abadi. Itu orang kafir, orang musyrik dan orang munafik. Karena mereka begitu meninggal mereka kekal di api neraka dan susah untuk keluar atau tidak akan bisa keluar. Ini penyesalan abadi. Itu Allah gambarkan dalam surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 99 sampai 115. Kemudian ada penyesalan orang-orang yang mukmin tapi banyak dosanya. Cuma waktu ditimbang amalnya nanti dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Ini masuk neraka dulu, dibersihkan dosanya baru kemudian masuk ke surga. Ini jangan dianggap remeh ya. Karena satu hari di sisi Allah nanti di hari akhirat Allah jelaskan dalam Al-Quran, yauma 'inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhan Muhammad nanti di hari akhirat ya, itu seperti 1000 tahun waktu kalian di dunia. Jadi kalau masuk neraka satu hari aja jadwalnya, berarti 1000 tahun disiksa dan non-stop, tidak ada kematian. Allah mengatakan la yadhuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak merasakan mati kecuali mati yang pertama saja. Jadi di neraka itu dipukul, disiksa, apalah ya, dikasih air panas, timah dan segala macam, itu tidak mati. Dalam kondisi rusak tubuhnya diutuhkan kembali, begitu terus dia rasakan siksaan.
Kemudian yang ketiga penyesalan orang-orang beriman yang sebenarnya dia masuk surga. Tetapi dia baru sadar kalau dulu di dunia waktu-waktu yang dia lalaikan dia pakai untuk bermanfaat, dia bisa sampai ke derajat yang itu. Tapi dia nggak bisa dapat karena dia tidak melakukan seperti zikir, sholat sunnah, ya apalah bersedekah dan seterusnya. Banyak amal-amal yang dianggap remeh karena dianggap sunnah. Sunnah juga perintah agama. Ya, nanti dia nyesal karena kalau dia kerjakan sebenarnya selama di dunia, dan ini kita masih di dunia sekarang, semoga Allah berikan kita kesempatan untuk memperbanyak amal-amal soleh. Ya. Maka kita akan capai derajat itu, tapi karena kita tidak kerjakan tidak bisa kita jangkau. Dari saat itu dia menyesal, tapi penyesalannya tidak akan bermanfaat buat dia. Oleh karena itu di saat ada kesempatan untuk ibadah kepada Allah jangan disia-siakan. Ya. Ini kita masing-masing harus mengingatkan diri kita karena memang hanya kita sendiri yang bisa meluruskan kesalahan dan kelalaian-kelalaian kita. Selanjutnya ada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kata Nabi SAW, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Mau enggak, kata Nabi SAW, aku tunjukkan kepada kalian amal soleh yang paling baik buat kalian. Wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci di sisi Tuhan atau Raja kalian. Jadi amal yang paling baik dan yang paling suci di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling cepat mengangkat derajat kalian di surga. Wa khairin lakum min infaqi dhahabi wal warqi atau wal waraqi, dan lebih baik lagi daripada kalian bersedekah atau menginfakkan dari emas dan juga uang-uang kertas kalian. Jadi perhatikan amal yang paling baik, amal yang paling suci di sisi Allah, yang paling cepat mengangkat derajat, kemudian juga lebih baik daripada infak dengan emas ataupun uang-uang kertas. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Bahkan lebih baik lagi, ini keutamaan yang kelimanya, daripada kalian pergi ke medan perang, kalian menebas leher musuh kalian dan kalian ditebas lehernya. Perang, jihad, kita memburu musuh atau kita dibunuh oleh musuh. Amal ini lebih baik. Ya. Qalu bala, para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau? Amal yang paling baik, paling besar pahalanya, paling suci di sisi Tuhan Allah SWT, di sisi Raja kita, dan paling cepat mengangkat derajat, ya lebih bagus daripada berinfak dengan emas dan uang-uang kertas, dan lebih baik daripada berperang, membunuh musuh atau kita bahkan terbunuh mati syahid. Maka para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, qala dzikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala itu jauh lebih besar pahalanya dari semua apa yang disebutkan tadi. Ini luar biasa keutamaannya. Bahwa selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuji-muji orang yang banyak berzikir. Ya. Dari kalau kita berzikir sendirian, lagi duduk sendiri, ibu berzikir, tadi di mobil, di ruang tamu, lagi masak, pokoknya selain di WC, lagi di atas ranjang, ya, sambil berzikir misalnya, itu Allah pun menyebut kita di dirinya. Tapi kalau kita sebut di tempat umum, ya, mengingatkan orang, maka akhirnya kita pun disebut di depan yang lebih mulia daripada kita, maksudnya para malaikat. Maksudnya para malaikat. Dengarkan hadisnya Bu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan perasaan hambaku. Jadi ibu harus, kalau ada apapun yang ibu tidak suka atau ibu suka. Kalau ibu suka, ibu sangka baik kepada Allah, Allah sedang berikan nikmat. Kalau ibu tidak suka, ibu sangka baik, Allah sedang menguji ibu untuk menaikkan derajat ibu. Jadi jangan bersangka buruk. Ya, dalam riwayat lain, falyadhunnu bi ma syaa. Dia boleh sangka sesuai dengan yang dia inginkan. Kalaupun ibu diuji dengan sesuatu yang ibu tidak suka nih, ibu terima saja sebagai sebuah ujian. Sebagaimana perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, Allah itu kalau menentukan sebuah takdir buat hambanya, Allah suka kalau takdir itu diterima. Ya. Ujian pun kita terima sambil kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, jadikan itu momentum yang tepat untuk memohon dan manja sama Allah, maka itu yang tepat. Dalam riwayat lain, siapa yang tidak terima keputusanku dan takdirku, maka silahkan dia cari Tuhan selainku. Oleh karena itu kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan disia-siakan kesempatan apapun
kesempatan berzikir, baca Quran, silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, haji dan umrah. Pokoknya setiap ada kesempatan jangan disia-siakan. Termasuk di sini adalah membasahi lidah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya di sini ada dua hadis sebagai penutup diangkat oleh penulis tentang ancaman orang yang tidak berzikir, Bu. Justru kalau ibu tidak berzikir itu ada ancamannya. Disebutkan oleh beliau hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, maaf ini diriwayatkan oleh Abu Daud dulu, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tira, wa man ittaja'a madja'an lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tira. Siapa yang duduk di suatu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. Makna lain, Allah bisa menghukumnya. Kemudian barang siapa yang berbaring di suatu tempat, misalnya ibu lagi istirahat, ya, rebahan atau tidur di ranjang atau di sofa dan tidak berzikir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi dari Allah atau bisa saja Allah menghukumnya. Dalam riwayat yang lain, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratun. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Apabila satu kaum duduk di satu majelis, ibu lagi duduk nongkrong sama teman-teman, sama kerabat misalnya, lantas tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca salawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka mendapat sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka dia Allah akan menyiksa mereka, dan apabila Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Maaf, ada satu tambahan hadis lagi di sini, adalah hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi illa qamu am mithli jifati himarin wa kana lahum hasrah. Setiap kaum yang berdiri dari satu majlis dan mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, maka mereka laksana berdiri dari bangkai keledai dan mereka akan menyesal nanti pada hari kiamat. Kalau ada orang yang duduk, Bu, dalam majelis, kemudian mereka gosip orang, buat maksiat kepada Allah, bicara tentang satu dosa, ibu tinggalkan aja. Lebih baik ibu tinggalkan, jangan ikut-ikutan. Jangan bilang, saya kan tidak ikut ngomong, tapi saya cuma duduk saja. Tetap aja. Ya, karena mereka sedang melanggar agama, jangan ikut duduk situ. Karena kalau hukuman Allah datang, kita juga bisa kena. Ya, kita selamatkan diri kita, supaya jangan terkena seperti itu. Ya. Baik, tadi saya janjikan, Bu, beberapa jenis-jenis zikir, ya, sebagai penutup. Ada zikir yang dihubungkan dengan amal tertentu, seperti misalnya sholat, ya. Kemudian ada zikir mau masuk kamar mandi, ya, keluar kamar mandi. Kemudian hubungan biologis sebelum hubungan biologis, makan, mau makan, habis makan, mau masuk keluar rumah, masuk rumah. Ini kan doa dan zikir yang dianjurkan dihubungkan dengan waktu dan tempat tertentu. Maka ini berarti ibu jangan diubah lafadznya. Jangan diubah lafadznya, ya. Seperti keluar rumah bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, ibu baca gitu kan. Ya, seperti itu, jangan diubah ke doa-doa lain karena memang seperti itu penentuan lafadznya dari Nabi SAW. Dan ini diamalkan semuanya. Jadi kalau kita ingin rincikan cukup panjang, ya. Tapi di antara contoh-contohnya doa keluar rumah. Ibu selalu kalau keluar jangan lupa bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, dan suarakan. Jangan baca dalam hati. Suarakan walaupun kecil. Ibu juga kalau mau makan bismillah, suaranya keluar. Jangan tidak keluar. Kita nanti goda kita seakan-akan kita sudah zikir padahal sebenarnya belum. Nah, ibu kalau tidak baca bismillah, ya, maka syaitan memakan makanan tersebut. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau tadi saya mulai dulu dari keluar rumah, kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya, baca bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'alallah, aku berserah diri kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah, maka para malaikat akan mengatakan, sungguh kau telah tercukupi dan terlindungi. Dua itu kita dapat. Lalu syaitan yang bertemu dengan orang ini mengatakan sama teman-temannya, bagaimana bisa kita menyesatkan atau mengganggu orang ini sementara dia sudah terpenuhi dan tercukupi. Kan gitu. Ada doa lagi yang lain, keluar rumah bismillah a'udzubillahi an adilla au udalla, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah jangan sampai aku sesat atau menyesatkan, au azilla au uzalla,
atau jangan sampai aku tergelincir dalam dosa atau menggelincirkan orang lain, au adlima au udlam, jangan sampai aku berbuat zalim atau aku mendalimi orang lain, au ajhala au yujhalu alayya, atau jangan sampai aku menipu atau aku ditipu oleh orang lain. Itu doa keluar rumah. Mulia sekali sebenarnya. Nah, di buku kumpulan doa ini cukup banyak, doa-doa ada 130, bisa dihafal tentunya nanti. Itu contoh-contohnya saja. Kalau safar, baca doa safar misalnya. Sama juga tadi kalau makan, jangan lupa baca bismillah. Saya bilang tadi suarakan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang lupa baca bismillah lalu dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirah, bismillah di awal dan akhirnya, maka syaitan akan memuntahkan makanan yang sudah dicurinya. Berarti kan dia curi makanan kita. Ya, oleh karena itu jangan lupa baca bismillah. Begitu juga diikuti dengan adabnya dengan tangan kanan misalnya, ya. Karena kata Nabi SAW, jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Begitu juga dengan masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungi aku dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kalau keluar kita baca ghufranak, pengampunanmu hai Tuhanku. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, gitu kan? Itu juga dengan pada saat tadi ya kita mau tidur. Cukup banyak zikir-zikir yang dibaca sebelum tidur ya. Tapi diantaranya bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup ya. Kemudian kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali misalnya. Kemudian baca ayat kursi. Ya, kalau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Qulullahu ahad, wa faraq wa bin nas, ini setelah baca 3 kali, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tiupkan ke telapak tangan beliau lalu mengusap seluruh anggota tubuhnya yang bisa terjangkau. Kalau ayat kursi kata Nabi SAW, siapa yang baca pada saat mau tidur maka dia tidak akan dijamah oleh syaitan sampai pagi hari. Contoh. Juga anjuran baca subhanallah alhamdulillah Allah akbar 33 kali sebelum tidur. Itu juga termasuk zikir seperti yang kita baca kalau sholat ya. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji dan puja kepada Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kami akan dikembalikan. Ini termasuk zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca ya. Jadi jangan sampai luput dari kita. Kemudian ada zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca tapi tidak terikat dengan waktu dan tempat. Ya, seperti misalnya memperbanyak istighfar. Ada istighfar dibaca habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Tapi kalau ibu mau baca istighfar perbanyak itu sangat bagus ya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang melazimi atau melazimkan istighfar, rutin baca terus, astagfirullah, astagfirullah, terus saja tidak berhenti. Nanti kalau dia lagi ngobrol, dia lagi telepon, apa mungkin baru dia berhentikan. Maka pasti akan diampuni dosa-dosanya dan diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Dia melazimkan istighfar. Dan kata Nabi SAW, Tuba, ya, Tuba itu artinya sebuah tempat di istana di surga nanti bagi orang yang memperbanyak istighfar. Kata sebagian salaf, orang yang memperbanyak istighfar, ya, kalau orang yang banyak istighfar maka dia akan sangat senang nanti melihat buku amalnya. Dan tidak ada yang terbaik yang menemani di kuburan nanti dibandingkan dengan istighfar. Karena dia akan membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Contohnya, nah Nabi SAW mengatakan saya beristighfar sehari 70 sampai 100 kali. Tapi ada juga ulama yang mengatakan ini maknanya bukan sehari. Tapi setiap kali ada kesempatan Nabi SAW berzikir sampai 100 kali istighfar. Itu sesuai dengan perkataan Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kami pernah menghitung di salah satu majelis Nabi, lagi dalam penyampaian Nabi atau lagi duduk sama para sahabat, beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya 100 kali. Berarti kan Nabi bisa saja di setiap majelisnya perbanyak istighfar itu. Kemudian juga kita membaca itu contoh istighfar yang tidak terikat dengan waktu ya. Bisa ibu baca kapan saja, jumlahnya juga boleh banyak ya, istighfar. Kemudian juga ada zikir yang lain membaca la haula wala quwata illa billah. Memperbanyak itu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah, perbanyak itu. Nah ini kisahnya Bu, dalam sebuah riwayat yang sahih pernah ada suami istri di Madinah, anaknya ikut berperang. Anak mereka ikut berperang. Rupanya waktu pulang dari medan perang, semuanya orang-orang berhasil pulang kecuali anak mereka. Anak 2 orang suami istri ini. Lalu mereka mengeluh kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana keadaan anak kami? Saya semua teman-temannya pulang perang tapi anak kami tidak, dan tidak ada temannya yang tahu dia kemana. Maka apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi SAW, perbanyak la haula wa la quwata illa billah. Pada malam itu mereka mengeluh kesah, maghrib itu atau isya, lalu kemudian mereka
pulang ke rumah, mereka terus ucapkan la haula wala quwata illa billah sampai suami istri ini ketiduran. Terus mereka ucapin. Dalam kisah ini dikatakan tiba-tiba di malam hari mereka temukan ada suara ketukan di pintu rumah mereka. Lalu si sang ayah ini atau sang suami membuka pintu rumah, ditemukan anaknya depan pintu. Lalu ayahnya tanya, bagaimana ceritamu nak? Maka anaknya menceritakan, sebenarnya saya ditawan oleh musuh dan teman-teman saya memang tidak tahu. Tiba-tiba saya diculik, dibawa. Dan saya diikat, dirantai segala macam. Tapi saya tidak tahu kenapa beberapa waktu yang lalu semua musuh-musuh ini tertidur dan ikatan saya ya itu merenggang. Sehingga saya bisa melepaskan diri saya dan saya pulang ke Madinah. Itu salah satu efeknya. Berarti la haula wala quwata illa billah memberikan solusi dari permasalahan itu terjadi di masa Nabi SAW. Contoh yang lain adalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Ini 4 kalimat kata Nabi SAW lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini berkumpul zikir-zikir yang mulia. Ya. Karena Subhanallah sangat mulia, alhamdulillah juga mulia, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semua ini adalah zikir-zikir yang sangat mulia. Dan selanjutnya yang keempat adalah membaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Kata Nabi SAW 2 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Itu sangat dicintai oleh Allah, ringan di lidah dan berat di timbangan hari kiamat. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Selanjutnya yang kelima adalah kita membaca ya, salawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Yang paling baik adalah salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tapi kalau ibu nggak bisa, misalnya panjang karena ibu mau memperbanyak volumenya. Kayak saya biasa kalau saya membaca panjang banyak ya sudah saya pendekin aja. Kan kita bisa baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Itu aja diulang Allahumma salli ala Muhammad. Pernah ada sahabat bilang begini, ya Rasulullah, kalau saya mau duduk berzikir, kira-kira berapa banyak yang saya lowongkan buat baca salawat kepada Anda? Kalau saya baca sepertiganya, bagaimana? Kata Nabi SAW, bagus, tapi kalau kau lebihkan lebih bagus lagi. Dia bilang, bagaimana kalau setengahnya? Kata Nabi SAW, bagus, tapi kalau kau lebihkan lebih bagus lagi. Kalau 2/3-nya, kata Nabi SAW, bagus, kalau kau lebihkan juga bagus. Maka dia mengatakan, kalau gitu ya Rasulullah, saya akan duduk khusus, ya, zikir untuk baca salawat kepada Anda. Kata Nabi SAW, kalau begitu diampuni dosamu dan dipenuhi kebutuhanmu. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah membaca la ilaha illallah sendiri sebagai zikir. Ini cukup banyak ya. Ini kalau bisa ibu lakukan sangat baik selepas subuh dan selepas asar juga maghrib. Sebelum ibu ubah posisi duduk sholat. Kita kan duduknya tahiyat terakhir ya, duduknya iftirash. Ya. Maka duduk iftirash ini maksudnya bokong kita di tanah dan telapak kaki kita kan berdiri ya. Seperti di tahiyat terakhir intinya. Itu kalau sholat subuh sama sholat asar dan sholat maghrib jangan ubah sebelum baca zikir ini. Ya, yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat lain la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bedanya cuma di lafaz pertama pakai yuhyi wa yumit, lafaz kedua yumit diganti dengan biyadihil khair. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lafaz kedua la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kata Nabi SAW, siapa yang baca ini sebelum ubah posisi duduknya habis sholat, maka dicatatkan baginya 100 pahala, diampuni 100 dosa, diangkat 100 derajat, Allah utus malaikat menjaganya dari segala serangan syaitan, gitu kan? Dan kalau tidak salah dia akan datang hari kiamat membawa pahala yang tidak ada menyamai dia kecuali orang yang berbuat sama. Ya, tapi yang pasti tadi itu adalah dicatat 100 pahala, diampun 100 dosa, diangkat 100 derajat dan diselamatkan dari godaan syaitan. Ya, kalau tidak salah ada tambahannya dan dia tidak ada membinasakan dia di hari itu dari dosa-dosa kecuali syirik kepada Allah. Artinya akan dibersihkan dosa-dosanya. Nah, ini zikir yang sangat baik untuk dijaga. Ya. Selain daripada itu ibu boleh baca tentunya ada hadis yang lain, siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yuhyi wa yumitnya ya, tapi dibaca 100 kali pagi, 100 kali sore. Ini akan datang hari kiamat tidak ada orang yang menyamai pahala dia kecuali orang yang buat sama atau lebih dari itu.
Baik, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya, dijadikan ilmu yang bermanfaat, dan Allah terima seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, akan kita kerjakan sampai menjelang ajalan dan dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah maafkan semua kesalahan kita, sengaja atau tidak sengaja, besar ataupun kecil. Dan juga Allah selalu menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita. Dan Allah berikan kita pemimpin yang baik, yang adil, yang menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Sampai menjelang hari kiamat nanti, semoga Allah selalu jaga negara kita tentunya di masa kita ataupun nanti. Kemudian juga Allah selalu menjadikan contoh bagi negara-negara yang lain, tentunya negara kita. Dan semoga Allah tolong saudara-saudara kita sekarang di Gaza dan di Palestina secara khusus, dan dimanapun mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mari disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini.